Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya utusan dari kabilah Syekhuna Al-Waliyah 1 Aceh Barat Daya. Saya bernama Raihanul Firhan. Sekian. Mana Syekhuna Al-Waliyahnya? Makro'nya bisa diulang, Ustaz? Makro' untuk rujukan kitab Thaha Putra, tepatnya di teks pertama Kitab Siam ila angkal wa yathbutu bihi ala tani halaman 50. A'udzu billahi Bentar, belum ada lampunya. Ya, penonton siap? Mana pendukungnya? Mana musuhnya? Oke. Lampu hijau, lampu merah, dan lampu kuning. Sesuai arahan tadi, tibanya lampu hijau untuk dipersilahkan membacanya, dan lampu kuning untuk berhenti dan tiba saat Dewan Juri mengiskal dari versi masing-masing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام يجب صوم رمضان بإكمال شعبان 30 يوما أو رؤية الهلال ليلة 30 منه. قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن هم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. ولا بد في الوجوب على من لم يراه من ثبوت رؤيته عند القاضي. وثبوت رؤيته تحصل بعدل. قال ابن عمر أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وابن حبان. وفي قول يشترط في ثبوت رؤيته عدلان كغيره من الشهور. وشرط لواحد صفات العدول في الأصح لا عبد وامرأة فليس من العدول في الشهادة. وإطلاق العدول ينصرف إليها بخلاف إطلاق العدل فيصدق بها وبالرواية. والمرأة لا تقبل في الشهادة وحدها. والخلاف مبنى على أن الثبوت بالواحد شهادة أو رواية فلا يثبت بواحد منهما على الأول ويثبت به على الثاني. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ini itu satu kitab pada menyatakan puasa. Wajiblah oleh berpuasa Ramadan dengan sebab menyempurnakan Sya'ban akan 30 nisbah hari, 30 hari, atau dengan sebab melihat hilal anak bulan pada malam ke-30 daripadanya bulan Sya'ban,
Telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasa oleh kalian karena melihatnya anak bulan, dan berbuka oleh kalian karena melihatnya anak bulan. Maka jika dimendungkan di atas kalian, maka sempurnakan oleh kalian akan bilangan Sya'ban akan 30. Telah meriwayatkannya hadis oleh Imam Bukhari. Dan tidak boleh tidak pada wajib puasa di atas siman-siman orang-orang yang belum melihat ia nyaman akannya hilal, daripada sebut ru'yahnya hilal di sisi hakim. Dan baru sebut ru'yahnya hilal itu hasil dengan satu orang adil. Telah berkata oleh Ibnu Umar, aku khabarkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya itu telah aku lihat akan anak bulan. Fasama, lalu berpuasa ia Rasul. Wa amaran nasa, dan memerintahkan ianya Rasul akan manusia dengan berpuasanya Ramadan. Meriwayatkannya hadis oleh Abu Dawud dan oleh Ibnu Hibban. Dan sabit dalam satu qaul itu disyaratkan pada sebut ru'yahnya hilal akan dua orang adil, sama seperti selainnya Ramadan, nyatalah daripada segala bulan-bulan. Dan disyaratkan bagi seseorang akan sifat udul pada pendapat Allah, bukan hamba dan juga bukan perempuan. Maka tiadalah keduanya, hamba dan perempuan, itu daripada sifat udul dalam syahadah, persaksian. Dan bermula itlaq udul, pemakaian kata-kata udul itu tertuju ianya itlaq ilaiha kepada syahadah, berbeda dengan pemakaian kata adil. Maka terbenar ianya itlaq kata adil biha dengannya syahadah, wabir riwayah dan dengan riwayah. Wal mar'atu, dan bermula perempuan itu tidak menerima ia perempuan pada syahadah, hal keadaan sendirinya perempuan. Dan bermula khilaf itu terbina ianya khilaf di atas bahwasanya sebut dengan seseorang itu syahadah ataukah riwayah. Maka tidak sebut ianya sifat adil dengan salah satu daripada keduanya, budak dan perempuan, berdasarkan pendapat yang pertama, dan sebutlah ianya adil bihi dengannya salah satu daripada keduanya, budak dan perempuan, berdasarkan pendapat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini kita akan membahas tentang berpuasa. Maka pada kitab ini musannif melalui lisan saya, beliau akan menjelaskan tentang masalah qiyam, puasa. Puasa yaitu menahan daripada sesuatu yang membatalkan puasa, mulai daripada terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Wajibnya puasa ini yaitu puasa Ramadan itu dengan sebab dua perkara. Kewajiban terhadap kita untuk berpuasa Ramadan itu dikarenakan dua faktor. Yang pertama yaitu biikmal, dengan menyempurnakan bulan Sya'ban akan 30 hari. Itu yang pertama. Di saat kita telah menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari, maka setelah itu ada kewajiban bagi kita untuk melakukan puasa Ramadan. Faktor yang kedua yaitu dikarenakan melihatnya anak bulan, terlihatnya hilal pada malam ke-30 daripada bulan Sya'ban itu. Maka di saat kita telah melihat anak bulan, melihat hilal tepatnya pada malam 30 bulan Sya'ban, maka dengan sebab itu ada kewajiban bagi kita untuk berpuasa, puasa Ramadan. Dalil yang menyatakan bahwa wajib puasa Ramadan dengan dua faktor ini yaitu hadis
Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan hadis tersebut oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya yaitu sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghumma 'alaikum fakmilu 'adda sya'ban 30. Berpuasalah oleh kalian, kata Nabi. Kalian harus berpuasa di saat kalian telah melihat anak bulan. Dan juga kalian harus berbuka, artinya berhari raya dengan sebab melihat anak bulan juga. Namun seandainya mendung menutupi anak hilal tersebut sehingga kita tidak bisa melihat apakah telah masuknya bulan Ramadan ataukah tidak, fa'akmilu, kata Nabi, sempurnakan oleh kalian akan bilangan bulan Sya'ban itu akan 30 hari. Maka melalui hadis ini dapat kita pahami dua faktor, dua penyebab daripada wajibnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Namun terhadap orang-orang yang belum melihat anak bulan tersebut, untuk wajibnya puasa terhadap orang yang demikian, terhadap orang-orang yang belum melihat anak bulan, puasa terhadap dia ini mesti sebut dulu, mesti adanya ketetapan dari Pak Hakim terhadap ru'yahnya hilal. Mesti sebut dulu ru'yah hilal tersebut di sisi Pak Hakim. Setelah itu Pak Hakim mengumumkan yang bahwa bulan suci Ramadan telah masuk, yaitu dengan sebab melihatnya ru'yah hilal. Maka inilah suatu kemestian yang tidak boleh tidak terhadap orang-orang yang belum melihat anak hilal. Wa thubutu ru'yati, sebutnya ru'yah hilal ini bisa hasil dengan satu orang adil. Ketetapan melihat anak bulan itu baru terrealisasikan dengan satu orang adil saja sudah cukup. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban, yaitu yang bahwa Ibnu Umar pernah berkata, apa kata dia? Beliau berkata, aku pernah mengkhabarkan, memberitahukan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, sesungguhnya itu telah aku lihat akan hilal. Maka setelah Ibnu Umar mengkhabarkan berita itu kepada Rasul, maka Rasul pun berpuasa. Dan juga Rasul memerintahkan kepada manusia, para sahabatnya pada ketika itu, yaitu untuk berpuasa. Puasa yang dimaksud di sini yaitu puasa Ramadan. Sedangkan pada satu pendapat mengatakan untuk sebutnya ru'yah hilal ini mesti dengan dua orang adil, tidak memadai dengan satu orang adil. Itu pada satu pendapat. Sebagaimana pada bulan-bulan yang lain juga demikian. Artinya juga mesti ada dua orang adil untuk sebutnya ru'yah hilal tersebut. Tidak memadai, tidak cukup dengan satu orang adil saja. Namun untuk pada pendapat yang mengatakan disebut ru'yah hilal cuma dengan satu orang adil, orang adil yang dimaksudkan tersebut yaitu harus bersifat dengan udul. Itu pada pendapat Ashab. Udul merupakan yaitu keadilan, suatu sifat yang ada pada syahadah, suatu sifat yang diiktibarkan pada masalah persaksian. Maka terhadap pendapat yang mengatakan sebutnya ru'yah hilal dengan satu orang adil yang dimaksudkan tersebut yaitu harus bersifat dengan udul, artinya sifat adil yang diiktibarkan pada masalah persaksian. Maka oleh karena demikian, oleh karena satu orang adil harus bersifat dengan udul, maka keluarlah orang-orang yang bersifat dengan budak
dan orang-orang yang bersifat dengan perempuan. Dikarenakan mereka tidak mempunyai sifat udul. Karena budak dan perempuan mereka tidak diiktibarkan, tidak sah persaksiannya. Oleh karena demikian, oleh karena orang adil tersebut harus bersifat dengan udul, maka perlu kita ketahui itlaq udul, pemakaian kata-kata udul ini tertabadur, tertuju pikiran kita yaitu kepada udul pada syahadah. Berbeda dengan itlaq kata-kata adil. Maka kalau itlaq kata adil ini terbenar kepada adil pada syahadah, terbenar juga pada adil pada riwayah. Riwayah yaitu adil yang diiktibarkan pada masalah meriwayatkan sebuah hadis. Maka demikianlah itlaq udul dan itlaq adil. Sedangkan perempuan, satu orang perempuan ini tidak bisa diterima keadilan mereka dalam masalah persaksian. Satu orang perempuan saja kesaksian mereka tidak bisa diterima. Maka oleh karena satu orang perempuan saja tidak bisa diterima kesaksiannya, maka satu orang perempuan tidak bisa menetapkan ru'yahnya hilal. Wal khilafu, sedangkan khilaf yang terjadi pada masalah sebut ru'yah hilal, pada satu pendapat mengatakan satu orang adil, pada pendapat yang lain mengatakan mesti ada dua orang yang adil. Maka khilaf pada masalah sebut ru'yah hilal tersebut ini terbina khilaf tersebut, yaitu dikarenakan apakah sebut ru'yah hilal ini dengan satu orang saja adilnya, apakah adil syahadah ataukah riwayah. Maka dari dasar itulah lahirnya khilaf ini.